Ya, oke. Kalau nggak ada yang presentasi, mungkin ada yang mau bertanya gitu ya. Ada yang kurang jelas apa, boleh ditanyakan. Mbak Mbak Tari atau Mbak Wahyu, Mbak siapa, Mbak Sri, Mbak Penny. Kalau Mbak Yohana juga ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ya, Jaren, bagian mana yang oke. Oke, ya, Jaren ya. Oke, saya tayangkan ini. Semoga di layar Anda sudah kelihatan. Jadi Jaren itu kalau nggak salah modulnya mana ya? Di struktur satu sudah ada Jaren ya. Ya, oh di macam-macam versi. Oh, di berarti modul 2 ya. Oke, Jaren. Nah, sebetulnya gini, Jaren itu Anda akan belajar lebih detail nanti di structure 2 ya. Jadi gerund and infinitive itu saya lupa chapter berapa, tapi itu ada 2 bab. Jadi ada 2 bab di modul yang akan bahas mengenai gerund. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba jelaskan sedikit ya sebagai pengantar aja. Jadi gerund itu betul sekali. Jadi verb ya, itu salah satu bentuk verb. Nah, tapi bedanya apa? Verbnya itu ini, Anda kalau boleh lihat di layar itu ya, saya bacakan. A gerund is a verbal that ends in ing and function as a noun. Jadi artinya apa? Jadi verbal itu sebuah kata kerja yang berakhiran dengan ing dan fungsinya sebagai kata betul, sebagai kata benda. Jadi itu berbeda dengan verb ing yang dalam continuous tense ya. Dalam continuous tense atau progressive tense. Sama-sama bentuknya verb ing tapi fungsinya lain. Ya. Jadi misal ada 2 kalimat ini. Oke, jadi dari pengertiannya dulu jelas ya. Jadi gerund adalah kata kerja berakhiran ing ya. Fungsinya untuk membentuk kata benda dari kata kerja. Ya contohnya kayak studying ya kan. Jadi studying itu berarti artinya pembelajaran gitu ya. Planning juga ya, perencanaan. Oke. Siapa lagi? Learning itu juga ya. Learning jadi pembelajaran seperti semacam uh, studying tadi. Terus apa lagi? Uh, Reading misalnya gitu ya. Reading misalnya berarti reading itu semacam kegiatan membaca. Kalau read saja artinya membaca ya. Jadi segala kata kerja yang berakhiran dengan ing dan fungsinya di situ sebagai kata benda itu kita namakan gerund. Nah, jadi itu agak berbeda dengan yang continuous tense ya. Jadi continuous tulisannya gimana? Gini. Atau progresif kan ada kita belajar ya. Progressive tense. Jadi kata kerja kata yang sebuah kalimat yang bentuk waktunya itu menerangkan sedang terjadi, ya itu berbeda. Memang bentuknya sama-sama ing tapi fungsinya lain ya. Jadi misalnya gini, I'm studying English, saya sedang belajar bahasa Inggris. Terus gini, English studying is fun. Nah, kalau study yang di sini artinya pembelajaran bahasa Inggris, jadi English studying is fun, menyenangkan. Ya, sama-sama bentuknya sama ya, studying
Ini juga studying, tapi lain. Nah, kalau studying yang di sini kita sebutnya sebagai main verb, ya, kata kerja utama. Oke, sedangkan kata kerja yang ini, yang bawahnya ini ya, studying yang bawahnya ini baru kita namakan gerund. Yang atas ini sebagai fungsinya sebagai kata kerja, ya, am studying artinya sedang belajar. Sedangkan yang kalimat kedua, yang bawahnya ini studying, di sini artinya pembelajaran. Lain ya, belajar dengan pembelajaran kan lain. Nah, kalau pembelajaran kan berarti noun, kata benda. Di English studying itu pembelajaran bahasa Inggris is fun, menyenangkan. Oke. Mungkin gitu yang bisa saya jelaskan. Mbak Penny, ada lagi, ada yang kurang jelas lagi, mungkin mana? Ah, ah. Mm-mm. Nah betul. Jadi after readingnya itu ya, itu juga sebagai bentuk gerund, ya, bentuk gerund. Tapi sebetulnya gerund di situ fungsinya untuk membuat kalimat lebih efektif. Jadi tadi after apa tadi kalimatnya? Nah, jadi ini untuk menyederhanakan kalimat. Sebetulnya kalau kita mau buat kalimat ini jadi panjang, ini seperti ini. After I read gitu, the magazine, I will go to the swimming. Nah, jadi kalimat lengkapnya itu sebetulnya seperti ini. After I read the magazine, I will go to the swimming pool. Ya. Nah, untuk menyederhanakan supaya kita nggak menambahkan I-nya dua kali kan, di depan sudah ada I, kemudian di klausa berikutnya ada I. Nah, supaya tidak ada pengulangan I gitu ya, kita bisa hilangkan I-nya, tapi dengan cara membuat bentuk gerund. Jadi read-nya ini langsung kita rubah menjadi reading. Dan ini sebetulnya nggak jadi, ini kemudian bentuknya tidak pakai koma ya. Jadi ini nanti kita sebutnya kata keterangan, ya, frasa keterangan. Sedangkan kalau ini kita sebutnya klausa keterangan atau adverbial clause. Jadi yang bawah itu adverbial clause, ya, klausa kata keterangan. Kalau yang ini bukan adverbial clause tapi adverb aja ya, adverb. Jadi after reading the magazine-nya itu sebagai kata keterangan, adverb ya, adverbial phrase malahan kita sebutnya adverbial phrase. Tadi ada yang tanya ya, Mbak Tari tanya mengenai phrase kalau nggak salah ya tadi ya. Oke, loh, emang ada oh ya, frasa, ada belajar tentang frasa. Oke, sekalian ya nyambung ke frasa ya, sekalian nyambung ke frasa. Jadi after reading the magazine kita sebutnya adverbial phrase atau frasa kata keterangan. Oke, saya akan coba kembali mengingatkan mengenai definisi dari phrase. What is phrase? Ada yang masih ingat what is phrase? Phrase apa? Yang menduduki satu fungsi.
yang menduduki satu fungsi ya. Jadi gabungan dua kata atau lebih, jadi boleh lebih dari dua, pokoknya nggak boleh satu ya. Kalau frasa itu nggak boleh satu, yang menduduki satu fungsi. Jadi fungsinya bisa sebagai subjek, bisa sebagai predikat, bisa sebagai objek, bisa sebagai kata keterangan ya. Pokoknya lebih dari satu kata, lalu fungsinya sebagai menduduki satu fungsi ya. Nah, contohnya kalimatnya ini aja. After reading the magazine, I will go to the swimming pool. I will go to the swimming pool tadi ya, atau swimming ya. Nggak apa-apa. I will go to the swimming. Oh, nggak boleh kalau I will go to swimming. Kalau mau pakai the swimming pool ya. Tapi kalau nggak mau pakai pool, the-nya dihilangin. Ya. I will go to swimming. Oke. Nah, kalimat ini kita lihat ya. After reading the magazine, I will go to swimming. Nah, di sini kita lihat ada kalimat ini kita perlu bagi berdasarkan fungsinya ya, fungsinya. Jadi after reading the magazine itu fungsinya sebagai kata keterangan waktu ya kan, kata keterangan waktu. Oke. Lalu I sebagai apa? Ada yang tahu? I di sini sebagai subjek kan, ya kan? Ya kan, orang. Subjek itu orangnya gitu kan. Lalu will go to will go to itu kita will go itu kita sebagai predikat. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya predikat gitu ya. Kalau bahasa Inggris kita sebutnya verb. Ya, atau predikat aja deh, nggak apa-apa ya, predicate. Ya, predicate. Lalu to swimmingnya kita sebutnya complement ya. Ini bukan objek ya. Jadi to swimmingnya itu bukan objek tapi sebagai pelengkap, complement. Ya. Sebagai complement. Nah, Anda perhatikan di sini. Pertanyaan berikutnya adalah ada berapa to-nya ikut di atas ya. To-nya ikut di atas, bukan ikut yang swimmingnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari kalimat ini ya, after reading the magazine, I will go to swimming. Pertanyaan berikutnya adalah ada berapa frasa? Ya, saya ingatkan lagi, frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Jadi kalau di situ ada lebih dari satu kata, lalu fungsinya satu, bisa cuman keterangan waktu aja, atau sebagai subjek aja, atau sebagai predikat aja. Oke, ada berapa berarti? Kalimat ini ya, itu ada berapa frasa berarti? Coba Mbak Tari, pertanyaan saya dijawab coba. Kalimat ini, after I reading the magazine, I will go to swimming pool. I will go to swimming. Itu ada berapa frasa? Ya, jadi frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Fungsinya satu. Sebagai kata keterangan kah, subjek kah, predikat kah? Berarti ada berapa ini? Ada berapa? Ada berapa frasa? Kalimat ini ada berapa frasa? Ada yang tahu nggak ada berapa frasa ini? After reading the magazine. Oke, jawabannya ada dua, betul ya, ada dua. There are two phrases. The first is after reading the magazine. Ya. Lalu yang kedua adalah will go to ya, will go to. Ya, will go to akan pergi ke gitu kan. Betul, ya udah, frasa itu seperti itu. Jadi gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Oke, jenisnya sekarang, jenisnya ya.
Nah, jenis frasa sendiri itu ada macam-macam ya. Ada non phrase. Jadi non phrase itu frasa kata benda ya, frasa kata benda. Lalu apa lagi? Non phrase, verb phrase, frasa kata kerja. Ini aja saya bukakan aja di sini ya. Type of phrase. Nah ini misalnya, ini ada sebuah kalimat, Anda bisa lihat di layar ya. Oke. Ada sebuah kalimat gini, the young boy has been stolen, very greedy to quick, nggak bisa. Cari yang satu kalimat, jadi biar enak. Saya mau cari contoh yang langsung satu kalimat gitu, jadi seperti yang ada di modul itu kan langsung satu kalimat. Atau ada yang bisa kasih contoh? Ya coba gimana Mbak soalnya. Oke, ya misalnya gini ya, misalnya ada kalimat seperti ini. The hospital is in the front atau in front? In front ya, in front of the bank ya. Nah, ya kalau kalimat ini ada berapa frasa dulu? Kita cari ada berapa frasa dulu. The hospital satu ya kan? Betul ya, satu. Lalu is itu bukan frasa ya. In front of the bank. Jadi ada berapa frasa ini? Jadi subjeknya kan the hospital. Is-nya adalah predikatnya ya kan, predicate. Lalu in the front of the bank-nya adalah keterangan waktu ya, keterangan tempat, adverb of place. Berarti kesimpulannya ada berapa frasa Mbak? Ada dua. Apa dan apa? Ya, the hospital. Ya,
Ya, the hospital sama in front of the bank. Ya. Nah, fungsinya ini sebagai subjek, yang the hospital in front of the bank sebagai keterangan tempat, ya, adverb of place. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Itu kan tadi fungsinya dalam kalimat. Sekarang kita lihat bentuk frasanya apa. Berarti yang pertama ini frasa apa ini kira-kira? The hospital, rumah sakit itu. Tadi kan ada 5 macam, ada noun phrase, ada verb phrase. Toe, betul, noun phrase ya. Nah, kata benda karena ada hospitalnya ini ya. Jadi ya, ada hospital, kata benda. Lalu in front of the bank. Kira-kira frasa kata apa ini? In, di. In itu kan di. Nah, di itu berarti apa? Ya, betul, ya betul. Prepositional phrase. Prepositional. Jadi diingat-ingat, prepositional itu adalah keterangan, tempat, preposisi. Jadi preposisi itu keterangan tempat. Ya nggak harus tempat sih, bisa juga, bisa waktu juga ya. Nah, jadi kita sudah tahu dua macam ya, noun phrase dan prepositional phrase. Terus yang verb phrase tadi yang ini ya, adverbial atau adverb phrase sama ya, adverb phrase, adverbial phrase sama. Terus adverbial phrase dan tadi ini juga, ini sebagai verbal ya, verb phrase atau verbal phrase. Kan will go to, ya kan, will go to, akan pergi. Nah, kan ada 2 kata, akan dan pergi, menduduki satu fungsi sebagai predikat. Jadi di situ disebut verb phrase. Oke, sampai di sini Mbak Hastari, ada pertanyaan nggak? Mengenai phrase jelas? Phrase dengan klausa itu lain ya. Phrase dengan klausa lain. Kalau phrase kan tadi satu kumpulan 1 atau 2 kata yang menduduki satu fungsi kan, itu phrase. Kalau klausa itu tidak. Klausa adalah kumpulan beberapa kata yang terdiri dari subjek dan minimal subjek dan predikat. Itu nanti kita tahan dulu. Anda semester 2 nanti, structure 2, Anda akan belajar mengenai ini, klausa. Itu ada di chapter pertama itu. Ya, nanti dari klausa itu kalimat dibedakan macam-macam. Ya, ada kalimat simple, ya, ada kalimat majemuk atau compound word, compound sentence. Terus ada juga kalimat kompleks. Terus ada juga kalimat compound kompleks. Itu nanti sabar ya. Anda akan belajar di structure 2, oke? Saya sebetulnya agak bertanya-tanya, soalnya gini, di semester yang lalu itu kalau structure itu di awal semester, maksudnya di TTM-nya itu di awal. Nah, nggak tahu nih kok Anda agak terakhir ya, bener ya, strukturnya kan agak terakhir ya. Jadi kayaknya saya sih rasa kurang Anda kurang. Nah, makanya saya mikir kok cepet sekali gitu loh. Dan saya ngerasa kurang maksimal lah, Anda kurang maksimal. Ya karena memang waktunya kan kita TTM terus nggak lama kemudian kan ujian gitu ya. Nah, nanti mungkin Anda bisa usulkan ke pengurus kalau bisa untuk yang materi-materi yang susah gitu ya. Yang susah tuh ya biasanya sih structure susah, banyak yang agak kesusahan. Kalau bisa diberikan TTM-nya di awal semester supaya kan
lebih panjang persiapannya. Kalau di semester yang lalu karena waktunya panjang jadi bisa lebih lama. Kadang saya kasih tambahan gitu loh. Kasih tambahan, misalnya kan harusnya misalnya 3 kali TTM, saya bisa 3 kali online gitu ya. Saya bisa kasih tambahan 4 sampai 5. Tapi karena waktunya panjang gitu loh. Nah, kalau Anda kan kemarin mepet, makanya saya juga kasih tambahannya setelah ujian karena memang waktunya nggak ada gitu. Gitu. Makanya kemarin saya mikir loh, kok struktur tumben ditaruh di akhir gitu. Biasanya tuh semester yang lalu di awal. Pelajaran yang susah gitu ya ditaruh di depan TTM-nya. Sebetulnya bisa juga gini Mbak, TTM-nya nggak usah nunggu sampai TTM gitu loh. Ya kan? Jadi misalnya TTM-nya minggu bulan kedua, kita bisa mulai kelas online-nya minggu bulan pertama gitu, misalnya. Cuman kadang kan kalau nggak kenal kan susah. Kita kan perlu koordinasi dulu. Misalnya menyesuaikan untuk apa, kapan ketemunya, apa hari apa, kan perlu penyesuaian. Iya, ya sebetulnya kalau sudah misalnya kenal gini kan kita sudah ada media komunikasi. Jadi sebetulnya bisa sih gitu kan. Untuk semester berikutnya seandainya ketemu lagi. Seandainya ketemu lagi. Ya, oke. Jadi bisa dikoordinasikan, nggak usah nunggu TTM. Ya tatap muka yang kelas langsung itu loh. Jadi kita bisa mulai duluan sebelum TTM misalnya. Ya awal lah, semakin awal kan semakin panjang waktunya untuk kelas gitu kan, lebih mantep. Makanya kemarin tuh saya agak deg-degan ya untuk angkatan Anda tuh, saya mikir aduh sakit gitu loh, karena saya tahu Anda belum siap. Nah tapi gimana, waktunya sudah nggak ada kok ya kan. Tuh ya nggak apa-apa lah untuk belajar. Yang pasti Anda nggak perlu khawatir karena kemarin saya kasih nilai Anda nggak ada yang di bawah 8 ya. Jadi nilai Anda nggak ada yang di bawah 8. Nah, seandainya Anda ujian akhirnya dapat 6 atau 7, itu Anda sudah dapat C. Ya, jadi kemarin saya kasih nilainya baik, bagus-bagus lah, nggak ada yang di bawah 8. Semuanya 8 ke atas. Bahkan saya ada yang ngasih 100 ya. Saya kasih 100. Nah, harapannya ya memang satu, Anda Anda nilainya bagus-bagus. Saya pribadi sih pokoknya tujuannya satu, supaya teman-teman di sini nilainya semua bagus itu loh. Ya nggak ada yang ngulang gitu kan. Kalau Anda ngulang kan kasihan. Anda harus buang uang lagi ya kan. Harus buang waktu lagi. Nah, harapannya kan dengan ada tutorial gitu Anda bisa terbantu. Gitu. Oke, selain ini lain Mbak Wahyu mungkin atau Mbak siapa, Mbak Tri Wahani mau tanya, Mbak Pipi mau tanya juga boleh, Mbak Riris mau tanya, ya, ya, ya. Oh, participle, oke. Participle itu intinya gini Mbak, verb 3. Ya. Participle itu verb 3. Verb 3 tahu ya Mbak ya? Participle itu verb 3. Jadi verb participle itu verb 3. Kan verb itu kan kata kerja kan? Tahu ya? Nah, kata kerja itu kan ada kata kerja 1, ada kata kerja 2, ada kata kerja 3. Nah, verb participle itu kata kerja 3. Itu nama lainnya aja. Ya. Kalau kata kerja 2 kita sebutnya past verb atau past verb. Jadi kata kerja 2 karena apa? Karena verb 2 itu kan dipakai untuk bentuk jamak past tense ya kan. Nah, untuk kata kerja 1 biasanya kita sebutnya bisa orang sebutnya infinitive ya. Infinitive verb, atau ada juga yang menyebutnya bare verb. Ya, itu kata kerja 1. Itu nama lain saja sebetulnya. Jadi verb participle itu kata kerja 3.
Mbak Yuana sudah apa belum? Kata kerja satu, kata kerja dua, kata kerja tiga. Nah, kalau itu cara satu-satunya nggak bisa kecuali Anda harus ngapalin. Ya, dulu waktu saya SMP masih ingat setiap pelajaran bahasa Inggris kita setiap siswa suruh maju satu-satu ngapalin satu sehari itu 1 sampai 20 kata kata kerja. Jadi satu-satu dites itu ya sama gurunya. Yo maju satu-satu. Nah, misalnya apa? Take, took, taken. Nah, gitu. Anda sebetulnya kalau mau ini saya kasih linknya ya. Uh, Nah, ini saya kasih linknya. Di sini Anda bisa lihat daftarnya ya, daftar. Nah, ini. Nah, misalnya alight, alighted, alighted, ya. Arise, arose, arisen. Arisen atau arisen ya? Arisen. Oke, ini saya kasih arisen ya. Oke, ini saya kasih linknya. Anda nanti hafalin sendiri. Kalau ini tidak ada cara lain selain Anda ngapalin. Ya, kalau Anda malas ngapalin ya Anda bisa. Nggak bisa. Ya, ini harus dihafalin. Dan yang ada verb 1, verb 2 itu cuman verb loh ya, diingat-ingat. Ya namanya aja verb ya kan. Jadi nggak mungkin noun itu ada verbnya atau adjektif itu ada verb, ada adjektif 1, adjektif 2, adjektif 3 itu nggak ada, cuma verb ya, kata kerja aja yang ada. Jadi untuk kata yang lainnya nggak ada. Kata benda ya kata benda cuma satu aja, nggak ada kata benda satu, kata dua, kata benda dua nggak ada. Jadi khusus untuk kata kerja saja. Oke, tadi Mbak Yuana ada lagi yang Anda nggak tahu, terserah Anda mau tanya apa, boleh. Oke, tanya apa aja boleh. Atau kemarin Anda ada soal structure, apa ya jawabannya ya gitu ya. Terus Anda masih ingat soalnya, boleh ditanyakan. Atau ada nggak yang kemarin sempat punya soalnya? Boleh, boleh. Apa boleh? Pokoknya kalau Inggris saya tahu, saya bantu. Apa? Coba. Apa? MK itu bahasa Inggris. Ini kelasnya sudah saya rekam, jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini nggak bisa online, nanti boleh lihat rekamannya. Atau nanti kalau teman-teman di sini masih pingin dengerin lagi ya, ada yang kurang jelas, boleh juga didengar apa diputar lagi. Sudah saya rekam ini ya. Nah, saya tahu. Nah, saya pernah ngajar itu juga soalnya. Yang stem, root itu kan, prefix, infix itu. Oh, kalau itu kan di structure ada, Mbak. Itu kan di structure ada. Ada. Apa tadi yang ditanyakan? Intransitif ya? Oke, saya jelaskan ya. Oke. Oke. Mungkin sebelum saya jelaskan, ada nggak teman yang ngerti? Ya, mungkin kalau temennya yang jelasin lebih lebih ngena gitu ya. Ada nggak sebelum saya jelasin ya? Oh, intransitif verb itu apa? Transitif itu apa? Oke, ada nggak temennya yang lain? Mungkin ada yang mau bantu jelaskan sebelum saya jelaskan.
intransitif verb itu seperti ini loh. Ada yang berani nggak? Oke. Ya oke, kalau nggak ada yang oh, Mbak Penny mau ngomong kayaknya. Ya, tepat sekali. Betul, betul. Jadi kalau in itu pokoknya kalau ada in itu artinya tidak ya. Enggak selalu sih. Tapi mostly ya. Jadi intransitif itu tidak perlu objek. Intransitif tidak perlu objek. Kalau transitif itu perlu objek. Nah, eh, jadi kalau intransitif verb kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Misalnya gini, saya pergi, titik kan, atau enggak saya pergi ke sekolah gitu ya. Nah, ke sekolah itu kan bukan objek, Mbak, tapi apa? Ke sekolah. Saya pergi ke sekolah, I go to school ya. I go to school. To school-nya itu bukan objek, tetapi itu adalah kata keterangan tempat. Kan ke sekolah, ke sekolah kan ke tempat ya, ke tempat ya. Jadi I go to school itu intransitive verb. Go-nya itu intransitif verb karena tidak membutuhkan objek, tidak butuh objek ya. I go to school karena nggak butuh objek. Nah, contoh kalimat yang transitif sekarang. Kalau transitif membutuhkan objek, misalnya gini, saya makan nasi, I eat rice. Jadi kalau kalimat ini objeknya yang mana? Saya tanya coba, I eat rice. Objeknya yang mana, Mbak Yuana? I eat. Nah, tuh ya bener ya. Rice. Jadi ada objeknya. Jadi makan itu adalah transitif verb. Coba Mbak Yuana latihan. Buatlah satu kalimat menggunakan intransitif verb. Coba kalimat menggunakan intransitif verb. Jadi kata kerjanya itu tidak membutuhkan objek. Misalnya kan saya pergi. Lagi misalnya apa? Coba buat. Jadi setelah kata kerja itu tidak. Ya oke, saya pergi ke rumah sakit. Oh, jangan pakai pergi, selain pergi. Nah, kalau pergi kan sudah dipakai. Saya tidur, ya kan? Perlu nggak objek? Ya kan? Saya tidur kan titik. Ya kan? Saya tidur di kasur, paling kan gitu. Nah, di kasur kan bukan objek. Ya kan? I sleep. Ya kan? I sleep on atau on bed ya. On the bed atau on a bed, on bed juga boleh ya. Nah, itu intransitif. Sekarang coba yang transitif. Apa? I drink cafe boleh ya. I drink a cup of cafe gitu ya, biar lengkap. I drink a cup of, bisa coffee, bisa coffee atau coffee. Coffee atau apa? Cafe, bukan cafe. Ya pokoknya itulah ya, a cup of coffee. Soalnya satunya ada British style, satunya American style. Kalau nggak salah British itu bilangnya coffee. Coffee sama cafe, bukan cafe, coffee. Ya, coffee dengan coffee. Nah, itu cuman stylenya aja sih. Ya, stylenya aja. Satunya punya British, satunya punya American. Coffee dengan cafe. Kalau cafe itu yang cafe itu. Saya lupa lah, pokoknya itu. Nah, oke, betul. Jadi objeknya adalah a cup of coffee, ya kan? Cup of coffee-nya itu adalah objek. Berarti ini adalah kalimat yang di dalamnya mengandung transitif verb. Yes. Paham nggak, Mbak Yuana?
transitif, intransitif. Nah, oke, good. Ada lagi yang kurang paham apa? Boleh tanya. Ini nanti dihafalin supaya Anda itu ya. Tapi jujur ya, saya pribadi kalau kadang ngomong pakai grammar gitu tuh kasih kadang agak takut orang itu nggak mudeng. Misalnya gini ya, saya lebih lebih nyaman kalau ngomong gini, yesterday I go to Taipei misalnya gitu ya, daripada saya ngomongnya yesterday I went to Taipei. Nggak tahu sih, karena kan orang kan lebih gampang, lebih ngerti go daripada when kan. Ini loh yang ini ya, go atau when ini kan sebetulnya artinya sama kan, ini pergi pergi pergi, cuman kalau when yang ini kan untuk past tense. Tapi kenapa saya kadang kalau ngomong itu, kalau mau ngomong yesterday I went to Taipei atau I went to Hong Kong gitu ya, kadang apa ya, nggak nyaman gitu. Tapi sebetulnya salah sih, jangan diikutin ya. Sebetulnya yang paling benar ya I went to Taipei, bukan I go yesterday I went to Taipei, bukan yesterday I go to Taipei. Nah, kalau kita mau ngomong pakai grammar yang betul, structure yang betul ya I went, bukan I go. Kecuali kita ngomongnya present tense ya. Misalnya every day I go to, ya boleh. Tapi nggak masalah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Apa gitu? Ya. Mm-mm. And indefinite ya. No, indefinite ya, indefinite. Jadi yang mau ditanyakan demonstratif, adjektif. Oke. Coba dibaca, kalau demonstratif adjektif itu kan ada that sama this kan? Benar ya? Apa itu keterangannya? Oke, ini boleh dilihat di sini. Nah, ya benar ya, pakainya that sama this. Oke. Jadi this book, buku ini. Nah, this-nya itu kan menjelaskan book itu ya, menjelaskan book. Jadi ya intinya demonstratif adjektif itu kita menggunakan this, that, this dengan those. Nah, pertanyaan berikutnya, apa perbedaan this, that, this, those? Paling itu kalau misalnya yang ditanyakan ya seputar grammar. Jadi intinya demonstratif itu menggunakan this, that, this, those. Itu aja. Jadi this itu dipakai artinya ini ya. This itu artinya ini tapi tunggal, bendanya tunggal. Ya kayak inilah ini. Ya, demonstratif adjektif. This itu bendanya ini satu. Kalau ini this, ini bendanya banyak. That artinya itu, bendanya satu ya. Kalau those itu bendanya banyak, jadi ada tiga kan, ada lebih dari satu. Nah, itu yang demonstratif adjektif. Oke, sampai di sini jelas yang demonstratif, Mbak? Ya, jadi diingat aja kalau demonstratif adjektif itu pakai that, pakai this, that, those sama this. Terus sama tadi indefinite ya. Oke, ini. Nah, kita lihat pengertiannya. Jadi indefinite adjective are formed from indefinite pronouns. They do not point out specific things. They almost always are placed before the noun they refer to. It modifies a noun, pronoun, or noun phrase. Nah, ciri-ciri dari indefinite adjective itu ada ini. Ada kata ininya.
no, some, specific, non. Kita buat dalam bentuk kalimat aja lebih gampang. Nah, misalnya ini. Ya, jadi each, many, any, some itu juga contoh dari indefinite adjective. Misalnya gini, each vessel carries a permit. Ya, jadi each itu menerangkan vesselnya. Setiap vessel itu kendaraan ya, motor, vehicle gitu ya. Jadi each vessel, setiap kendaraan. Nah, each-nya itu adalah kita sebutnya indefinite adjective. Ya. Nah, kalau kita mau menyebutkan benda yang singular ya, kata benda singular, ya, lalu kita mau jelaskan. Jadi sebetulnya fungsi dari kata sifat itu kan adalah apa? Menjelaskan kata benda kan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya yang kata benda yang kita mau jelaskan itu sifatnya singular, tunggal, itu kita bisa pakai each, another, either, little, much, neither, one gitu ya. Oke. Nah, kalau bentuknya plural kita bisa pakai both, few, many, several. Ya, many groups participated in the event. Nah, many-nya di sini menerangkan groups. Sehingga many-nya itu kita sebutnya indefinite adjective. Beberapa grup berpartisipasi dalam event itu. Jadi many-nya itu kita sebutnya indefinite adjective. Nah, untuk yang bisa singular dan bisa plural, ya kita bisa pakainya ini. All, any, more, most, other, some. Ya. Karena bisa dipakai untuk bisa benda jamak, bisa benda tunggal. Oke. Nah, misalnya gini, you may choose any candy you like. Kamu boleh memilih ya, candy mana yang kamu suka, ya, any candy. Jadi candy mana yang kamu suka. Nah, any di sini fungsinya sebagai ini indefinite adjective. Terus some supplies were donated to the school. Ya, beberapa perlengkapan ya, were donated, didonasikan kepada sekolah itu. Some-nya itu adalah indefinite adjective untuk menjelaskan supplies, peralatan atau perlengkapan. Di some supplies were donated to the school. Some-nya di situ adalah indefinite adjective. Jadi diingat-ingat, kalau demonstratif itu berarti pakainya this, that, those, that. Karena kalau demonstratif itu artinya bendanya kan kelihatan, jelas itu loh. Ini, buku ini, nah kan jelas, oh buku yang ini gitu kan. Tapi kalau each book, nah kan setiap buku, ya buku yang mana, ya pokoknya setiap buku. Nah makanya itu disebutnya indefinite. Tapi kalau demonstratif itu bendanya kelihatan. Makanya kan tadi kalau kita lihat definisinya kan, they do not point out specific things ya. Jadi mereka tidak menunjukkan specific things, benda yang secara spesifik. Nah, itu adalah ciri-ciri indefinite adjective. Sedangkan demonstratif itu jelas bendanya, ya, specific things. This book berarti ya buku yang ini gitu. Buku yang ini. Jelas nggak Mbak Yuana mengenai ini? Oke. Ya, jadi kalau indefinite itu pakainya ya tadi ya. Kalau yang demonstratif ada 4 tadi. This, that, this, sama this. Oke, lagi lainnya yang mungkin nggak jelas silakan ditanyakan.
Ayo, ada nggak? Yuk, Mbak Yuwana, Mbak Tari, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebetulnya harapan saya sih malam hari ini kalau ada yang punya soal statistik, soal structure yang kemarin Anda ujikan, kita bisa bahas bareng-bareng. Ada nggak yang kira-kira bisa cari soalnya? Kemarin nggak boleh ya bawa HP ya. Soalnya ada mahasiswa saya di UT Taiwan itu bisa dapat soalnya kemarin saya dikasih foto. Tapi matematika ya, matematika ekonomi ya. Pak, saya punya soal matematika ekonomi Pak, gitu ya. Di foto dikasih ke saya, terus kita bahas sama-sama. Nah, nggak tahu Anda ada nggak yang punya soalnya? Kalau ada punya soalnya kita bisa bahas, gitu kan. Jadi Anda bisa belajar juga. Ada nggak? Harapannya sih gitu. Kalau nggak ada ya udah gimana. Ada lagi yang mau tanya yang nggak jelas gitu? Silakan. Apa nggak jelas apa? Atau kemarin ada soal apa? Oh ya Pak, ada soal ini gimana jawabannya gitu ya. Boleh ditanyakan. Oke, ada nggak? Kalau nggak ada kelasnya saya akhiri loh. Soalnya saya mau pergi. Atau gini aja. Mungkin kan persiapannya kan kurang nih, ya kan? Anda mungkin mendadak atau enggak Anda kumpulkan dulu soalnya. Nanti minggu depan lah, minggu depan diadakan kelas lagi. Nah, kalau sudah ada soal kan enak. Kita bahasnya juga enak. Anda juga tanyanya mungkin lebih kritis. Ya pertanyaan-pertanyaan yang nggak ngerti gitu loh. Jadi dikumpulin dulu ya kan. Nah, kalau Anda punya juga boleh. Kalau Anda punya soal ujian yang kemarin boleh. Kita lebih fokus kan bahas itu. Sebentar. Saya tahu. Gini, sebentar. Sebetulnya kalau saya cari-cari itu ketemu bisa. Tapi saya harus cari dulu. Kalau saya cari bisa ketemu soal yang kemarin. Tapi saya harus cari dulu. Nah, oke. Tapi kalau nggak ketemu harapan saya Anda punya pertanyaan gitu kan. Tuh, harapannya gitu. Nah, makanya gini aja deh. Nanti Anda kalau ada pertanyaan, ya, jadi seminggu ini ceritanya Anda buka-buka lah, cari-cari pertanyaan. Anda baca-baca di modul, kalau nggak ngerti Anda posting langsung di grup. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas kalau saya sudah nemu soalnya, kita bahas soalnya. Kalau nggak nemu soalnya, kita bahas pertanyaannya Anda. Gitu. Gimana? Setuju nggak? Mungkin kalau malam hari ini kan Anda mepet ya, mau tanya bingung juga ya. Nah, gitu aja. Gimana? Nah, terakhir nih, mungkin ada pertanyaan susulan, ada yang nggak ngerti apa, nggak ngerti gitu ya. Boleh tanyakan. Ada nggak? Kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa. Kelasnya kita akhiri. Anda ngumpulin pertanyaan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan posting langsung di grup. Sambil saya cari soal Anda yang kemarin diujikan itu. Nah, minggu depan itu saya mau ke Hong Kong. Ya, kebetulan mama saya sama kakak saya mau jalan-jalan ke Hong Kong. Jadi minggu depan saya akan mampir ke Hong Kong. Nah,
saya akan bagikan juga sertifikatnya. Jadi sertifikat kemarin teman-teman yang sudah presentasi bisa diambil nanti mungkin ya minggu depan ya. Hari minggu depan itu bisa diambil, nanti minta ke Mbak Emi. Nanti sertifikatnya saya akan titipkan Mbak Emi. Itu. Oke, ada nggak pertanyaan Mbak Riris, Mbak Pipih? Oke ya, kalau memang nggak ada pertanyaan, kelasnya saya akhiri boleh ya? Oke, kelas saya akhiri, jadi kesimpulannya, oh ya ya, gimana Mbak? Silakan, silakan. Ya, oh nggak apa-apa, tenang aja. Harusnya kan malam ini Anda saya kasih kesempatan untuk presentasi. Nggak ada yang presentasi, mau presentasi? Ah, mau. Materinya udah siap belum? Oke, gini aja deh. Ya, oke, gini aja. Oke, gini. Saya kasih kesempatan terakhir lagi minggu depan. Ya, jadi minggu depan yang kalau mau Anda presentasi, siapin dulu materinya yang penting ya. Nanti kalau materinya sudah siap, Anda posting di grup, bilang Pak siap saya mau presentasi. Jadi minggu depan saya masih kasih kesempatan untuk presentasi, tapi sertifikatnya mungkin baru akan Anda terima nanti pas saya balik ke Hong Kong. Insya Allah balik ya, nggak tahu juga. Ini kalau semester depan saya nggak dipanggil Mbak Emi lagi kan saya nggak berangkat ya. Nah insya Allah berangkat lah. Kalau berangkat ya nanti sertifikatnya nyusul semester depan waktu saya berangkat ke Hong Kong, saya titipin Mbak Emi gitu ya. Itu jadi Mbak Tri kalau misal mau presentasi ya boleh, saya kasih kesempatan minggu depan untuk presentasi. Atau teman yang lain ya mau presentasi boleh. Okay. Okay, is there any other questions? If something that you don't really understand, you're still confused, you may ask me right now, or you want to skip until next week. Yeah, if you find any trouble, you may ask, but don't forget to post first in the group ya. Jadi jangan lupa untuk posting di grup. So I will prepare. Jadi saya akan siapin kan. Oh pertanyaannya ini nanti saya akan coba siapkan materinya gitu. Oke, Mbak Siti Alimah kok diam aja ini? Kok tidak ada suaranya? Atau jangan-jangan sudah tidur ini? Ya, oke. Ya, silakan. Ya. Tapi mahasiswa nggak? Mahasiswa bukan? Mahasiswa ya, oke. Ya, terus? Iya, Mm-mm. Oh ya, boleh. Boleh, boleh. Boleh sekali. Ya. Udah kemarin. Mbak Penny sudah ya. Ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Ya. Jadi memang harapannya Anda presentasi yang belum dipresentasikan kan gitu. Kalau Anda sudah dipresentasikan nggak usah sebetulnya gitu. Yang belum dipresentasikan mau dipresentasikan boleh. Pokoknya materinya disiapin dulu. Jadi kan enak nanti waktu Anda ngomong kelihatan tulisannya. Jadi Mbak Yohana mau presentasi nih ceritanya nih ya. Ditunggu berarti minggu depan. Ya oke, nggak apa-apa. Ya pokoknya kalau siap ya, ya silakan presentasi. Kalau nggak belum siap ya nggak apa-apa.